Pertama, siapkan 1 bungkus bubuk Nutrijel tanpa rasa. Tambahkan 150 gram gula pasir. Tambahkan 800 ml air. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor. Kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Setelah itu, bagi adonan menjadi 3 bagian. Untuk bagian pertama, ini saya ambil sebanyak 200 ml. Setelah itu, tambahkan 1 bungkus bubuk pop ice rasa stroberi. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tuang ke dalam cetakan. Tuang jangan sampai penuh ya, kira-kira 1/4 dari cetakan. Dan untuk cetakan ini saya menggunakan cetakan kue talam ukuran 5 cm. Setelah dituang semua, kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Setelah pudingnya dingin dan mengeras, ini saya tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate bersih. Ini tujuannya saat dituang lapis kedua, pudingnya supaya tidak lepas. Dan setelah selesai, sisihkan dulu. Untuk sisa puding sebanyak 600 ml, ini saya tambahkan dengan bubuk nutrisari rasa stroberi. Kemudian tambahkan dengan pewarna makanan merah secukupnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, bagi lagi pudingnya ini menjadi 2 bagian. Dan ini bagian kedua, saya ambil lagi sebanyak 200 ml. Setelah itu, tuang di atas puding yang sudah beku atau sudah mengeras. Tuang jangan sampai penuh ya, kira-kira setengah dari cup. Dan setelah selesai, biarkan kembali pudingnya sampai dingin dan mengeras. Setelah pudingnya dingin dan mengeras, keluarkan dari cetakan. Setelah dikeluarkan dari cetakan semua dan ini hasilnya, kemudian sisihkan dulu. Untuk sisa puding sebanyak 400 ml, ini saya tuang ke dalam cetakan. Tuang jangan sampai penuh, kira-kira setengah dari cetakan. Setelah itu, masukkan puding pertama yang sudah dingin. Kemudian tuang kembali sisa puding warna merahnya sampai penuh. Dan setelah selesai, kemudian biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Setelah pudingnya dingin dan mengeras, keluarkan dari cetakan. Setelah itu, belah pudingnya menjadi 4 bagian, tapi jangan sampai putus. Kemudian rekahkan dan lakukan sama halnya hingga selesai. Kemudian setelah selesai, sisihkan dulu pudingnya ini. Siapkan wadah, kemudian masukkan setengah sendok teh bubuk agar-agar. Tambahkan 75 ml air. Kemudian aduk-aduk dan masak sampai mendidih. Setelah itu, tuang puding beningnya ke dalam puding mekar. Tuang sedikit demi sedikit. Ini tujuannya supaya puding mekarnya bisa kokoh dan tidak mudah nutup. Setelah itu, tambahkan dengan sprinkle warna-warni. Dan setelah selesai, kemudian diamkan kembali pudingnya ini sampai dingin. Dan ini hasil pudingnya setelah dingin, sudah siap dinikmati. Yang ini saya coba, rasanya sangat enak dan segar. Selain rasanya enak, cara bikinnya pun sangat mudah.
Bahannya pun sangat ekonomis sekali, cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan. Pertama, siapkan 1 bungkus bubuk Nutrijel tanpa rasa. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 800 ml air. Setelah itu, aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai pudingnya ini mendidih. Setelah pudingnya mendidih, matikan api kompor. Kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya hilang. Setelah itu, bagi pudingnya menjadi 4 bagian. Untuk bagian pertama, ini saya ambil sebanyak 200 ml. Setelah itu, tambahkan 1 saset kental manis. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, tuang ke dalam cetakan. Siapkan cetakan kue talam, kemudian tuang puding susunya. Tuang jangan sampai penuh, kira-kira 1/4 dari cetakan. Setelah selesai dituang, kemudian sisihkan dulu dan biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Dan untuk selanjutnya, ambil puding yang kedua, kemudian tambahkan 1 saset kental manis putih. Tambahkan pewarna makanan merah sedikit saja, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, sisihkan dulu. Untuk puding susu, karena ini sudah beku, ini saya tusuk-tusuk menggunakan tusuk sate supaya saat dituang untuk lapisan kedua nanti tidak mudah lepas. Setelah itu, tuang puding susu warna merah. Tuang setengahnya dari cup, jangan sampai penuh ya. Dan setelah selesai, biarkan kembali pudingnya ini sampai mengeras atau sampai dingin. Setelah pudingnya dingin, keluarkan dari cetakan. Nah, dan hasilnya seperti ini, dan lakukan hingga selesai. Setelah selesai dan hasilnya seperti ini, kemudian sisihkan dulu. Untuk sisa puding sebanyak 400 ml, ini saya ambil sebanyak 350 ml dan saya sisakan 50 ml di dalam panci. Kemudian tambahkan pewarna makanan ungu secukupnya. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tuang ke dalam cetakan kue talam. Tuang jangan sampai penuh, kira-kira 1/4 dari cetakan. Setelah itu, masukkan puding susunya. Setelah itu, tuang kembali puding warna ungunya ke dalam cetakan sampai penuh dan sampai puding warna pinknya tertutup dengan puding warna ungu. Dan setelah selesai, biarkan pudingnya ini sampai dingin dan mengeras. Setelah dingin, ini hasilnya, kemudian sisihkan dulu. Untuk sisa puding warna pink tadi saya masukkan ke dalam cetakan, kemudian saya biarkan sampai dingin. Dan untuk sekarang ini saya keluarkan dari cetakan, kemudian saya potong kotak kecil. Untuk ukuran potongannya kira-kira segini ya. Kemudian setelah dipotong, sisihkan dulu. Untuk selanjutnya, keluarkan dari cetakan puding yang sudah beku. Kemudian belah menjadi 4 bagian, tapi jangan sampai putus ya.
Setelah itu masukkan ke dalam mika. Nah, untuk tipsnya supaya pudingnya bisa mekar cantik, untuk bawah mika ini saya tambahkan dengan potongan puding. Nah, seperti ini ya. Kemudian masukkan kembali pudingnya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini saya ulangi sekali lagi, keluarkan puding dari cetakan. Kemudian belah pudingnya menjadi 4 bagian, tapi jangan sampai putus. Setelah itu siapkan mika, kemudian taruh potongan puding kotak. Nah, seperti ini. Kemudian letakkan puding yang sudah dibelah. Nah, hasilnya seperti ini, bisa mekar cantik. Setelah itu sisihkan dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Untuk satu resepnya ini bisa menghasilkan 20 puding dengan menggunakan cetakan kue talam ukuran 5 cm. Setelah dibelah semua dan hasilnya seperti ini, kemudian sisihkan dulu. Untuk sisa puding yang 50 ml ini saya panaskan karena tadi sudah beku. Setelah itu siram puding beningnya di atas puding mekar. Nah, seperti ini ya, sedikit demi sedikit. Ini tujuannya supaya pudingnya bisa kokoh, tidak mudah lepas dan tidak mudah nutup kembali. Dan ini hasil pudingnya setelah dingin, sudah siap disajikan. Yang ini saya coba, rasanya sangat enak, segar. Selain rasanya enak, tampilannya pun sangat menarik. Cocok sekali sebagai hidangan di saat ada acara keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan. Demikian resep dari saya, selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.